Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menjadi pendidik yang berkarakter dan cerdas. 1. Pendidikan dan pelatihan profesional. Terus tingkatkan pendidikan dan keterampilan Anda melalui pelatihan dan kursus terkait. Ikut seminar, konferensi, dan workshop untuk tetap update dan tren dalam inovasi dalam pendidikan. Kedua, pemahaman mendalam tentang materi pelajaran. Bangun pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran yang Anda ajarkan. Terus perbarui pengetahuan Anda agar dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada siswa. 3. Keterampilan komunikasi. Latih keterampilan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Pahami cara menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. 4. Pemahaman terhadap siswa. Kenali kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa Anda. Adaptasikan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. 5. Ajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Jadilah contoh yang baik melalui perilaku dan sikap positif. 6. Pengembangan keterampilan kreatif. Fasilitasi keterlibatan siswa dalam kegiatan kreatif. Dorong inovasi dan pemikiran kritis. 7. Pengembangan keterampilan sosial. Bangun hubungan positif dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa. Pahami kebutuhan sosial dan emosional siswa. 8. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan dalam dunia pendidikan. Siap untuk mengubah metode pengajaran jika diperlukan. Boarding school dan homeschooling adalah bentuk pendidikan alternatif yang dapat diikuti oleh peserta didik. Jelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa kedua bentuk pendidikan tersebut. Boarding school. Bagaimana boarding school berfungsi? Yang pertama, peserta didik tinggal di asrama bersama teman sekelas. Kedua, pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan boarding school: memberikan lingkungan belajar yang mendalam dan terfokus, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab pada siswa, menciptakan komunitas pendidikan yang terintegritas. Homeschooling. Bagaimana homeschooling berfungsi? Yang pertama, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Kedua, pembelajaran bisa dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk buku, teks, sumber online, dan kunjungan keluar. Tujuan homeschooling. Yang pertama, memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel. Yang ketiga, memungkinkan orang tua lebih terlibat langsung dalam pendidikan anak-anak mereka. Yang keempat, mengakomodasikan kebutuhan khusus atau gaya belajar tertentu. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, salah satunya sebagai agen of change. Melalui proses pembelajaran, berikan pendapat Anda terkait hal tersebut. Yang pertama ada mentor dan pembimbing. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga berfungsi sebagai mentor dan pembimbing bagi siswa. Mereka memiliki kesempatan untuk membentuk sikap, nilai, dan kepribadian siswa melalui hal interaksi sehari-hari. Yang kedua, pengembangan keterampilan hidup. Guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi dunia nyata. Mereka bisa memberikan contoh dan memfasilitasi pembelajaran keterampilan seperti pemecah masalah, komunikasi, dan kerjasama. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain, seperti Jepang,
Australia, Jerman, Amerika, dan Korea. Apabila Anda sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, apa yang Anda lakukan untuk membenahi pendidikan di Indonesia? Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan melibatkan yang pertama, reformasi kurikulum. Mengkaji dan memperbarui kurikulum pendidikan agar lebih relevan dan tuntunan global untuk kebutuhan pasar kerja. Mendorong pengintegrasian keterampilan 21 ST Century seperti kreativitas, kolaborasi, pemecah masalah, dan kecakapan digital. 2. Peningkatan kualitas guru. Melakukan intensitas besar-besaran dalam pelatihan dan pengembangan guru. Membangun sistem evaluasi kinerja guru yang objektif dan berkelanjutan. Meningkatkan daya tarik profesi guru dengan memberikan insentif dan dukungan yang memadai. 3. Peningkatan akses dan kesetaraan. Menjamin bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Membangun fasilitas pendidikan yang memadai dan memastikan distribusi sumber daya yang merata. 4. Teknologi dalam pendidikan. Mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan akses, efisien, dan efektivitas. Memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan teknologi dengan baik. Jelaskan pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif yang dapat diidentifikasi. Dampak positif yang pertama, akses informasi yang cepat. Sosial media memberikan akses cepat terhadap informasi terkini, berita, dan sumber belajar. Guru dan siswa dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran, referensi, dan perkembangan terbaru di dunia pendidikan. Kedua, kemudahan kolaborasi dan komunikasi. Sosial media memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Platform seperti guru, diskusi, dan forum online memungkinkan pertukaran ide dan dukungan antara anggota komunitas pendidikan. Ketiga, ruang pembelajaran virtual. Adapun platform pembelajaran online yang memanfaatkan keberadaan sosial media untuk menyediakan konten pembelajaran interaktif. Guru dapat menggunakan platform ini untuk mengajar dan siswa dapat mengakses materi di mana saja. Dampak negatif. Yang pertama, gangguan dalam pembelajaran. Penggunaan sosial media yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Ketergantungan pada media sosial dapat mengurangi fokus pada tugas-tugas akademis. Yang kedua, penyebaran informasi tidak benar. Sosial media dapat menjadi sumber informasi yang tidak terverifikasi dan tidak benar. Ini dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap topik tertentu dan menyebabkan munculnya kesalahpahaman. Ketiga, masalah privasi. Siswa dan guru dapat mengadaptasi risiko privasi karena informasi pribadi mereka dapat tersebar luas di platform sosial media. Diperlukan kesadaran dan perlindungan privasi yang lebih baik. Keempat, cyberbullying. Sosial media dapat menjadi tempat bagi perilaku cyberbullying yang merugikan siswa. Pendidikan tentang etika online dan perlindungan terhadap pelecehan daring menjadi hal yang penting. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.